Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azhara dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019-140-181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah, mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dalam psikologi, pengembangan dan filsafat moral, pendidikan dan biotika, otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu-gugat. Organisasi atau institusi otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Otonomi juga dapat diartikan dari sudut pandang sumber daya manusia, di mana istilah tersebut memiliki arti tingkat yang relatif tinggi yang dimiliki karyawan dalam pekerjaannya. Daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu daerah atau daerah otonom. Daerah dipimpin oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, atau wali kota, dan memiliki pemerintahan daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah. Jadi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan praksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada juga asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, tugas bantuan. Tugas bantuan adalah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Sekian presentasi dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.